Rumahnya Bang Delu ya? Deluye. Delu Uye. Jadi udah luar biasa lah dia pokoknya, salah satu bisa jadi contoh nantinya. Alumni sukses. Sukses ya. Udah ketemu lah jalannya ya. Iya. Gue bilang syuting tali kasih pak. Yang lebih sulit lagi itu menjaga kepercayaannya. Bener banget. Iya dong, lu udah ngebangun aja susah, kadang-kadang lu patahin. Bener. Orang udah percaya nih, udah gua ikutan sablon segala macam gini. Setelah itu hilang budgetnya. Betul. Kalau ditagih malah galakan lu. Dan keempat, ya lu lebih dikenal sama mereka. Kenapa? Tiap hari lu harus nagihin mereka gitu. Gitu. Gue pikir dikenal karena hasil karya gitu. Karena lu keliling. Ayo, bayar mal. Kan kredit. Anjir. Nah ini gue balik lagi dulu, maksudnya lu kan udah ngasih pesan apa ya, pesan moral sih ya lumayan banyak banget ya tadi kan. Waduh luar biasa pemikiran dia, emang udah luar biasa sekarang. Gue pengen balik lagi nanya soal zaman ke STM, karena tema gue tema anak STM. Iya. Tetap ada anak STM-nya. Pokoknya base Bekasi lah. Mm-mm. Jadi gabung semua, kita ketemu di Pangkalan 12, terus mampir deh di Pangkalan 12. Wih. Enggak lah, kan kita mau ribut main di Pangkalan 12. Tapi emang posisinya di situ. Iya. Nah terus, putarnya. Aduh seret gue jadinya nih. Kau bilang? Iya udah. Aduh luar biasa. Sampai diambilin kemudian. Gue minum dulu bang. Seruput dulu ya. Masih panjang ceritanya soal ini. Kedengeran tuh, seruput dulu. Gue naruh dulu ya. Nah, Oke, lu lanjut lo. udah bentrok tuh, kata gue, oh kan ngelihat mungkin Mang Sadoski lebih banyak nih. Mereka udah belum sempat tektok, belum sempat tos-tosan tuh, mereka udah buyar duluan. Wah ini kesempatan gua nih. Wah pas mau nyabut tuh, susah banget bangset. Wah gua repot sendiri lah. Saking yang pengen kelihatan tapi ngerepotin diri sendiri. Wah gua teng segala macam. Gua kejar tuh tak. Gua kejar segala macam sampai ke semak-semak segala macam. Ya itu kayak gua tuh sempet inget kayak ada satu anak yang jatuh. Gua dalam hati ya, gua udah megang alat nih sok dalam hati kayak waktu awal kan. Pakai buat lulusan nih, buat hantem ini. Tapi pas udah ke depan lu kayak, pakai gimana nih? Akhirnya kan gue pakai ujungnya aja, gue jedok gitu kan. Itu tuh yang, itu pun sampai kepikiran sama gue tak. Karena gue tuh salah satu orang yang mungkin gak suka ribut. Kalau almarhum abang gue dulu, wah dia mungkin salah satu orang yang seneng banget ribut. Betul. Dia mau pakai apa juga. Dia pakai gesper, pakai samurai dan macam, dia nggak akan mundur tuh. Betul, almarhum. Tapi kalau gua orang yang nggak suka yang ribut, terkecuali kalau udah kepepet ya? Kalau kepepet, gua untuk misalnya membela diri, gua akan melakukan itu gitu. Sisanya mah yang membawa gua benjut, nggak mati bodo amat lah gitu. Gua melakukan pembelaan dulu, diri dulu. Nah dari sana gua cabut, gua kepikiran sama anak-anak karena setelah gua itu tuh anak-anak yang lain datang tuh, rame itu. Terus untungnya ada warga, wah neriakan dulu. Akhirnya cabut. Gue sampai ngerasa banget, wah ya ampun bersalah, gimana itu anak-anak kondisinya gimana ya, kepikiran terus gue. Tapi dapat kabar katanya nggak ada sampai ada korban, nggak ada. Jadi kayak, wah alhamdulillah, gue ya tapi katanya luka-luka iya, cuma nggak sampai meninggal gimana. Itu sih masa terburuk gue, karena apa? Gue tuh nggak pernah yang kayak begitu ya. SMP gue pernah dikejar waktu pas gue ke Jonggol, kejar sampai lari ke sawah gitu. Tapi itu pun masih dilindungi. Gue udah dikelilingi sama anak-anak yang lain di sawah.
ada petani yang bukan sulu pada buyar anak kecil itu ya, namanya anak SMP baru ini masih cabut gitu kan. Kemudian kalau masih anak STM mungkin masih dijabanin gitu ya. Bodo amat tuh, peduli masih anak SMP pada bubar. Gue bilang alhamdulillah gue masih dilindungi sama Gusti Allah, gue bilang. Dan pada saat itu waktu pas STM gue pengen masuk, tapi kata gue jangan, gimana ya. Akhirnya gue pakai ujungnya aja gua gitu. ketok gitu. Tapi kemudian anak-anak lain datang, gue bilang. Tapi alhamdulillah itu ada warga juga neriakin. Akhirnya akhirnya nggak sampai parah lah saat itu ya. Nggak sampai yang parah banget lah. Ya maksud gue gini sih, maksud gue gue cuman pengen apa ya, ini salah satu momen kan ya, mungkin itu kan yang lu ingat seperti itu. Tapi kan kadang kita nggak tahu penilaian orang dulu zaman sekolah. Lu kan kayak gimana, kayak lu mungkin pernah lah ngolekin ya kan? Iya pernah. Ya, nakalnya gue pernah. Nah itu maksud gue di sini momennya ya, siapa tahu lu mau apa ya, mau minta maaf. Iya, intinya gue bilang satu, karena gue emang kalau emang mudah-mudahan sih ditonton sama dia, jadi gue nggak bisa ketemu langsung sama dia. Gue minta maaf kehilafan gue pada saat itu, karena kondisi juga salah satunya tersulut emosi, teman-teman ada yang katanya di inilah di itu, jadi kita tuh yang padahal kita juga nggak tahu, ngelihat juga enggak, tapi akhirnya kan ke bawah semua gitu, kesulut. Cuma alhamdulillah gue juga masih dikasih hati, dalam artian untuk tidak melakukan yang sampai jauh gitu ya. Ekstrim lah gitu ya. Karena itu dia, tapi untungnya gitu, lu nakal boleh tapi bodoh jangan tuh gitu. Bener. Lu harus berpikir bahwa ini nanti bakal akan ada efek buruknya buat lu, dampak buruknya itu bakal panjang gitu. Makanya sebisa mungkin gue alhamdulillah bisa ngefilter itu, dan gue minta maaf banget sebesar-besarnya buat siapapun itu, mungkin bukan dia ataupun siapa yang pernah gue kayak macam dikolekin kan, kolekin segala macem kayak gitu. Itu nggak lebih dari kayak lo mencari jati diri, kayak kenakalan remaja lah ya. Ya nakal-nakalnya, yang penting ini bukan lu selagi tidak membunuh orang, selagi tidak kayak apa sampai yang jauh lah kayak gitu. Karena gue pun pada masanya gue juga pernah menjadi bahan kolekan orang lain gitu. Jadi mungkin itu adalah kayak kayak hukum alam, ketika lu dulunya dikolekin akhirnya lu ngolekin. Betul. Lu dulu gebukin akhirnya lu gebukin. Betul, kayak gitu. Diawali hal-hal kayak gitu. Jadi kayak buat kawan-kawan tuh stop lah yang kayak gitu-gitu. Karena apa? Itu akan menimbulkan kayak dendam lagi. Gak udah-udah ya. Gak udah-udah tuh. Lu dikolekin, nanti one day lu akan mau ngolekin, lu pukulin, terus one day lu pengen mukulin segala macam, karena ada rasa wah gue pengen balas lagi. Udahlah, karena yang gua tahu mungkin sebagian besar teman-teman gua yang pernah dijago-jagokan, diagung-agungkan pada masa sekolah gitu. Sekarang udah jadi apa-apa kok gitu, masih parkir, masih jadi paling bagus juga, masih menggunakan tenaganya mungkin jadi kuli atau serikiti lah gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau berbuat sesuatu, yang berbuat yang baik. Terus manfaatkan waktu kalian di sekolah untuk belajar. Kemarin hal sekecil apapun itu akan menjadi ilmu. Ketika lu keluar ya, ambil juga ilmu-ilmu yang ada di jalanan, di luar, di alam raya lu gitu. Gunakan juga itu, karena biar bagaimanapun pendidikan yang formal itu tidak cukup untuk misalkan mengcover diri lu. Karena ketika di luar lu udah bukan lagi yang mereka yang secara orang-orang yang misalkan menggunakan pemikirannya secara yang sekolah gini segala macam, di jalanan bukan, karena anak pang waktu itu. Betul. Berbeda banget. Beda ya. Tapi memang banyak hal juga yang gua ambil, hal-hal positif yang memang gua ambil di jalanan juga. Salah satunya lo bisa survive, lo kan di jalanan segala macam. Terus lo lebih care satu sama lain gitu. Nah itu hal-hal seperti itu. Jadi buat kawan-kawan, manfaatin waktu lo, karena 1 detik yang berlalu adalah masa lalu. 1 detik yang akan datang, siapa yang tahu. Ketika lu berbuat baik hari ini, one day lu akan memetik hal yang baik. Tapi ketika lu menanam hal yang buruk hari ini, maka lu petik juga hal-hal yang buruk. Luar biasa. Aduh. Jadi padahal gue belum nanya, lu kasih pesan-pesan dong buat anak-anak pelajar penerus, tapi lu dong. Tanya lagi, gua kasih pesan.
gue ada salah satu momen seperti itu lu sebenarnya, tapi udah lu kupas semua udah gitu. Gimana kan biar pekerjaan lu lebih ringan. Jadi, emang kalau ngeliput lu oh ya siapa yang nggak tahu sih maksudnya. Banyak. Iya, maksud gue ya dia kan waduh selebgram nih, dulu bisa dibilang selebgram, youtuber, tiktoker, apa lagi ya yang ada gitu. Vokal. Jadi dia lu juga ya mungkin sebagian udah pada tahu kalau udah banyak, tapi ya siapa tahu yang belum tahu di channel gue nih di STM, siapa tahu kan terus penasaran gitu loh, maksudnya emang iya apa nih bekas potongan begini kok lulusan STM dulu ya gitu. Nah dia lu punya channel ya? Punya dong. Apa lu? Namanya Uye Channel. Aduh, ya pokoknya ada apa sih itu? Lu kan nih kayak gua nakal-nakal di SMA, nakal-nakalnya sama cewek dapetnya juga bule. Oh. Bini ya? Bukan selingkuhan, ya bini lah. Masih gua paling begini, masih bini juga. Ya kan gua nanya siapa tahu ya masih. Oh gua udah ini tak apa namanya, gua udah punya silver play button. Mau bayarin nggak? 1 juta lah, bayarin lah, apa dong gua. Anjir. Terus gua tinggal beli lagi di Shopee ada 95.000 ya. Masa sih? Iya. Yang jual ya kalau mau lu ini aja atau yang punya gua tuh udah bagus ada punya channelnya 1 juta mau nggak? Gua beda. Ya pokoknya dia lu punya channel juga, Uye Channel, itu udah ya bisa bikin kita ngakak dan ketawa loh kayak di situ lah. Konten-konten yang tidak berfaedah. Tapi kan apa ya, artis-artis juga gue Biasa aja. Tidak spesial. ya itulah hasil karya yang dia buat. Ya itu ya, mungkin apa ya yang gue lihat, wah Salah satu apa ya pencapaian yang lu capai ini kan dapat ini aja adalah suatu kebanggaan lah. Kayak aduh ternyata ketika udah dapat mah aneh bang ada gini doang ini ternyata di nggak ada harganya ketika di shopping ngeliat cuma 95.000. Gua sampai keringet kepadat-padat kan buat dapat kayak begitu doang gitu. Ya apa tapi kan di situ kan kayak lu tadi kan kayak baut aja lu bisa beli di material banyak. Betul. Tapi ketika lu proses untuk mendapatkan itu harus berproses dulu lama, segala macam butuh kesabaran, lu akan mendapatkan benefit kayak kepuasan yang tersendiri. benar. Karena men satu lagi Apa? yang orang lihat itu kesuksesannya. Mm-mm. Lu sukses segala macam, lu tuh yang orang tidak lihat itu adalah prosesnya. Betul. Yang berdarah-darahnya segala Betul, macam. betul. Orang tuh nggak ngelihat. Yang dia tuh udah sukses, segala macam hidup duit ah. Tapi kan gua nggak gitu loh. Karena kan kayak social distancing aja nih. Orang-orang kan sekarang karena ada COVID-19 menerapkan yang namanya social distancing, jaga jarak. Kalau gue udah dari dulu yang namanya kayak gitu, yang namanya jaga jarak. Jadi bukan cuma karena ada COVID, tapi kalau dari dulu orang-orang di hidup gue tuh udah banyak yang social distancing sama gue. Tapi kira ada maunya, ada butuhnya aja, baru mereka ngedeketin. Nggak ada social distancing, nggak ada. Jadi udah keluar jalur nih, pokoknya udah kemana-mana udah ngomong deh ya. Udah pokoknya udah semua deh, udah cerita STM dapet, terus pengalaman hidup perjalanannya Delu. Ya udah. Kalau untuk misalkan tips-tips mendapatkan bini bule nggak perlu ya, udah ya. Lama lagi. Nggak usah lama. Itu di channel lain aja ntar dulu. Karena beda lagi konteksnya. Iya, beda lagi Kalau misalkan konteksnya. kayak, oh ini sempet sama si ini, sempet sini dia sama ini engkau masih sekolah. Nakal-nakalnya gitu, biasa. Tapi memang dia zaman dulu emang kalau bahasa sekarang tuh apa sih lu? Kalau sekarang kan kalau cewek tuh apa? Fuckboy. Dia fuckboy, main kayak gini juga dulu. Gua mau vaku beton. Karena kalau jadi gini, sedikit sih ya gue balik lagi ya. Kalau dulu kan, kalau pemikiran gue memang kalau ya gue nih, gue pribadi, gue kayak STM banget kalau gue dulu ya. Tapi kalau dia, ya itu yang gue salutinnya, maksudnya di saat dia nongkrong sama yang bener-bener yang STM, ya dia kayak STM, tapi di luar itu perempuan banyak banget maksudnya. Enggak, fokus banget. Lu
Gua kalau ya yang temen lu tuh si Nana iya, namanya makanya si Kancut. Tapi kan biarpun gua baru setahun doang, lu kan yang bikin gua rusak di Doski sama gara-gara perempuan. Ayo lu. Enggak. Gua mau gua sebutin nih, gua kenal si Anu. Astaga. Lu fuckboy banget kan pada masanya. Jadi dia masalah satunya gitu, Bang. Itu makan ya nakal-nakalnya begitu. Daripada lu harus yang merugikan kayak mukulin orang segala macam, mending kayak berbagi kasih. Iya, berbagi kasih. Kayak gitu aja sih. Jadi gini yang gue inget nih. Misalkan kalau pada mau tawuran bagaimana? Kita ke rumah si ini aja yuk. Ya katanya gue bilang gitu, daripada orang gue ikut tawuran, ya pengalihannya ke situ. Iya. Tapi rumah cewek ini kita ngerujak dulu apa? Iya bener. Aja gue mah. Ngerujak kayak kita ya. Ngerujak dong. Iya dong, ngerujak. Harusnya sih. Cuma minumnya anggur merah. Kayak zaman kita belum. Oh, Intisari. Minumnya Intisari. Aduh. Tapi sekarang sih bisa terbilang bahwa salah satu cowok setia ya gue. Ya, ini gue. Yakin. Istri gue nonton. Oh iya. Aku setia, love you. Love you every day, every time, everywhere. Pokoknya I love you forever, don't cry. No smoking on off, buanglah sampah pada tempatnya. tapi gini deh, gue tetap minta saran satu ini buat apa ending kan gue seperti itu buat penerus buat belajar karena tujuan gue buat stop tawuran pelajar loh. Ya lu ada nggak saran buat penerus nih? Buat penerus nih, buat kawan-kawan semua yang di rumah, kalau lu misalkan mau terhindar dari hal-hal seperti itu, lu pikirin juga, lu artian orang yang di rumah lu itu lagi bekerja banting tulang buat lu, buat mengharapkan anaknya menjadi seorang lulusan SMA, buat mengharapkan anaknya mendapatkan ijazah, diterima di pabrik atau dimanapun itu. Bener. Jadi kalian harus mengingat hal-hal seperti itu. Jadi kayak kalau kalian misalkan di sekolah ambil ilmunya sebanyak-banyaknya. Kalau kalian nakal, tapi jangan menjadi anak nakal yang bodoh. Jadi kayak gitu. Mulai berkarya karena apa? Karya kalian akan suatu saat akan menghidupi kalian. Karya kalian akan menjadi story kalian. Kalau manusia hidup meninggalkan apa sih? Kalau bukan karya. Bob Marley juga masih sampai sekarang masih hidup karena karyanya masih iya. Jadi gua pribadi aja, kenapa gua membuat karya kayak gini? One day ketika gua meninggal nanti orang-orang akan mengenang itu dan masih bisa menikmati karya gua. Dan masih bisa melihat senyum gua, masih melihat tawa gua di video-video gua. Meskipun videonya tidak berfaedah, minimalnya gua pernah berkarya untuk menghibur mereka. Jadi buat kawan-kawan, adik-adik gua semuanya yang sekarang lagi ada di bangku sekolah, yuk mulai berkarya dari sekarang. Mulai dulu baru buat yang lebih baik. Sisanya konsisten. Masalah hasil biar Tuhan yang menentukan. Karena kita makhluk sosial yang namanya hanya bisa berencana, Tuhan yang menentukan hasilnya meskipun harus dikomentari sama netizennya. Nggak masalah. Love you guys. Kayak yang bener guys gua. Ya lu emang bener. Kayak yang bener ya? Iya emang bener lu. Lanjut. Jadi ini salah satu alumni yang bisa jadi contoh dan panutan lah. Maksudnya karena apa ya? Ya memang yang kita lihat itu ya sekarang dia udah bisa dibilang jadi siapa gitu maksudnya. Bukan siapa-siapa. Iya. Meskipun prosesnya tadi udah diceritain sama dia gitu panjang lah. Tapi ya intinya yang bisa gua ambil tuh apa ya? Semangat kalau emang maksudnya emang kita mau ingin menuju ke sana tuh emang ya harus gitu loh ya, semangat aja udah, maksud lu jangan pikirin apapun itu, pokoknya mau yang nggak enak pun gitu ya, jadi kita terima aja gitu ya. Iya. Ketika lu fokus dalam satu tujuan, ketika lu terus berusaha meskipun lama, tapi kalau lu masih mau berusaha, one day akan mencapai tujuannya. Tapi ketika lu udah nggak mau berusaha, kalau menyerah, ya udah nyampe enggak, lu kelolok di tengah-tengah kayak gitu. Nah ini maksudnya ini juga kayak diterapin di anak-anak sekolah loh, kayak misalkan dia ya sekolah cuman mau sekira sekolah-sekolah kayak gitu doang masuk absen bagaimana kan, ya bisa aja berhenti di tengah jalan tuh, bener nggak? Berhenti di tengah jalan, terus ketika lu lulus lu jadi nggak jadi apa-apa juga. Betul banget. Yang penting lu cerdas deh gitu.
Lu harus pinter. Lu nakal, badung sebadung-badungnya, nggak pada masanya. Tapi ketika lu pinter, lu akan memilih-milih badung yang seperti apa yang harus lakuin. Ngebunuh anak SMA lain, ngebunuh anak sekolah lain, ribut segala macam, ini ngerugiin kamu. Lu akan berpikir untuk, duh, mendingan kayaknya gue ke rumah cewek aja kali ya. Gitu. Lu akan berpikir deh, pengalihan, lu akan punya pemikiran untuk mengalihkan hal-hal yang tadinya parah menjadi, biarpun ini tidak baik juga, tapi minimal tidak terlalu parah lah gitu. Karena memang kejadian saat itu yang gue bilang dia kayak zaman sekarang Pak Boy itu, jadi saat itu ada janjian, gue nggak ikut karena gue ngikut dia, jadi kita ke rumah si lain pada tawuran, tapi ya benar, memang gue malah jadi happy saat itu gitu. Iya. Orang mereka yang terang, wah cepet lagi, tring, mau terang, tring, cheers dulu, minum gitu. Tapi intinya gini, yang baik semua ya lu ambil. Men, itu harus berpikir yang positif, banyak positif, karena kita lahir aja itu harus positif dulu, men. Kalau nggak positif kita nggak jadi, men. Maksudnya? Lu kalau misalkan negatif, Asal. men, nggak nyampe ya? Kasian banget. Pantesan lu gak punya prestasi waktu SMA. Pantesan lu di DO aja. Pokoknya udahlah, gue capek, gue tahu mulu. Aduh. Ini apa ya? Ini salah satu yang luar biasa pokoknya malam ini tuh, dibikin hibur, di happy. Pokoknya semua tuh ada cerita sama Delu. Gue dapetin pelajaran juga gimana caranya biar terus berkarya, jangan putus asa. Ya udahlah, pokoknya ya lu bisa jadi, misalnya gue jadi lu salah satu contoh sih buat gue juga gitu, iya kan? Ya kan lu kan belum punya ini juga, ya lu harus minta tau gue dulu dong. Ya pokoknya udah gitu deh. Lu kalau mau nonton channel Delu tadi apa lu? Lu hampir aja ke UY channel, di situ banyak video-video yang tidak berfaedah yang mungkin bisa menginspirasi kalian untuk hidup tidak punya akhlak ya. Ya pokoknya jangan lupa lah, tetap dinyalain tombol merah itu. subscribe ya. Lu kalau mau subscribe, gue lagi ngurang-ngurangin subscriber, ntar kalau mau Pindahin ya. Ya intinya gitu. Lu makasih banyak. Ya. Lu udah mau ngeluangin waktu, udah mau berbagi cerita, udah. Besok kalau kesini lagi bawa martabak. Oh siap. Tadi kan dadakan ya kan. Siap. Iya buru-buru juga gitu kan, dan di depan nggak ada tukang dagang. Oh iya. Iya kan? Oke siap. Tapi gue bakal terus main kesini loh. Jangan lah. Kalau nggak bawa kopi gua boros. Kopi buat seminggu jadi buat semalam doang. Intinya banyak pesan moral, banyak edukasi yang kita dapat dari Delu, luar biasa banget gitu. Dan intinya balik lagi, yang baik diikutin, yang nggak baik ya jangan diikutin, karena itu hanya apa ya, masa-masa remaja tuh belum punya pemikiran yang baik lah, yang bagus gitu loh ya. Jadi asal masih labil bener. Makasih banget lu udah ngeluangin waktu, udah mau berbagi cerita, udah mau nginget nih tentang dulu zaman STM yang tadinya mungkin nggak tahu, sekarang jadi tahu gitu kan lu. Mudah-mudahan lu dan keluarga dikasih kesehatan. Amin. Dan selalu sukses juga, lancar gitu. Buat gue juga sama ya doain. Doain lu panjang umur, sehat selalu, sukses, dijauhkan dari corona dan juga orang ketiga ya. Orang kedua aja belum punya, orang ketiga lah. Ya enggak lah. Jangan sampai lah. Setia lu. Yeah. Kan gue ngikutin lu kan panutan gue gimana sih lu maksudnya? Setia men, harus gitu. Iya lu bener, lu salut gue sama dia gitu. Sampai ya kok nggak usah dibahas udah gitu. Manjang lagi udah closing, manjang lagi nggak beres-beres nih. Ya kalau ngobrol sama gue ntar nggak beres-beres. Aduh, karena gue udah bertahun-tahun gak ketemu dia. Ya apa sebenarnya nggak cukup sih, tapi ya udah karena ini di konten ya udah gitu, maksudnya intinya makasih banget, mudah-mudahan lu sukses, sehat, semua juga kawan-kawan kita lu ya. Kawan-kawan kita biar pada sehat, sukses. Paling gitu aja kali ya. Iya. Nah, gimana lagi? Udah gitu aja, kan mau ditanya lagi gue jawab, gampang enggak? Gua nutupnya gini loh, ini gua tutup nih acara ya. Gini lagi? Enggak sih. Oh, gini? Kalau iya. Gimana sih? Ya udah gitu aja lagi deh, tapi
nih gue tutup, ntar gue ngomong gitu ya kan ya. Gue tutup ya acara gue deh. Tutup dong. Iya, oke langsung aja gue tutup. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Tangannya dong. Sorry.